Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kita berada di hari Kamis sebelum kita memasuki Jumat Agung besok. Mari kita kembali menghayati akan perjalanan Via Dolorosa, perjalanan salib yang diemban oleh Yesus dalam rangka untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita mensyukurinya saudaraku, karena kasih Kristus luar biasa buat saudara dan saya. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita semua. Mari kita awali dengan doa sebelum kita menerima firman Allah di pagi ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus memberkati kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk dapat memahami betapa pentingnya Engkau dalam hidup kami. Berkenan firman di pagi ini semakin menyemangati kami untuk menyembah Engkau di totalitas hidup kami, agar dalam bersama dengan Tuhan kami tetap setia kepada-Mu. Berfirmanlah untuk kami Tuhan, karena kami setia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Injil Matius 26 ayat 47 sampai 56. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan tentu disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka, memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus menggulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab Nabi-Nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudaraku, tema renungan kita di Kamis pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, kuasa pemulihan bukan kuasa pengkhianatan. Saudaraku, yang pertama, kita harus bersyukur kita ada di hari pertama di bulan keempat di tahun 2021 ini. Ini anugerah besar dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri akan kehadiran kita di bulan keempat ini. Benar-benar kita bangun iman kita untuk terus mempermuliakan nama Tuhan dengan bersedia dibaharui imannya lewat firman Tuhan yang selalu disampaikan setiap hari demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, kisah yang dituliskan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 47 hingga 50 merupakan sebuah
nubuatan Allah yang sudah dikisahkan jauh sebelum peristiwa ini terjadi. Artinya saudaraku, apa yang dialami Yesus di bacaan Alkitab kita ini merupakan penggenapan dari firman Allah. Makanya beberapa waktu yang lalu saya katakan kita harus bedakan antara ramalan dengan nubuatan. Di mana nubuatan itu perkataan Allah yang pasti terjadi, sementara ramalan itu sesuatu yang dibahasakan oleh manusia, tetapi itu bukan merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Nah, harapannya dengan pengertian yang disampaikan tadi, kita mulai mengakui bahwa firman Allah itu A dan yang amin, karena dia memiliki kekalan, kepastian, supaya kita tidak mengabaikan firman Allah dalam kehidupan kita. Nah, harapannya saudaraku dari apa dikatakan ini, kita tidak larut dalam kesedihan atas peristiwa matinya Yesus, tidak. Tapi dengan cerita ini mau menghantar kita ke dalam sebuah kesadaran diri bahwa terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sudah mati. Karena dengan matimu dosaku tertebus. Karena sesudah Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau menang dari maut, dan itulah yang membuat manusia atau orang percaya mengalami kemenangan iman, sehingga tidak akan meninggalkan engkau di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, harapannya saudaraku, apa yang kita pahami ini betul-betul kita bangun dengan iman, supaya di totalitas hidup kita betul-betul kita hanya menyembah Allah di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Kenapa demikian? Kalau kita betul-betul menempatkan Yesus di totalitas hidup kita sebagai Allah yang hidup, maka kita menjadi orang-orang yang selalu menghadirkan damai sejahtera, bukan menghadirkan sesuatu yang menyakitkan. Tema kita berkata begini, kuasa pemulihkan, bukan kuasa pengkhianatan. Artinya, kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, ada spirit, ada semangat dalam diri kita untuk selalu membaharui setiap keadaan menjadi suasana yang damai, suasana yang sejahtera, suasana yang bahagia. Karena Yesus selalu menyemangati itu. Bukan sebaliknya, kita menjadi pengkhianat dalam pengertian kita menjadi pemberontak, kita menjadi orang yang justru membuat suasana semakin ricuh, kacau. Nah, ini yang mau disampaikan oleh tema kita, ya, kuasa pemulihan bukan kuasa pengkhianatan, yang ditujukan kepada Yudas dan seorang murid yang melakukan kekerasan ketika Yesus ditangkap. Ya, kita lihat saudaraku di ayatnya yang ke-51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka Yesus, ayat 22, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang, maka binasalah oleh pedang. Jadi saudaraku, kalau kita memiliki Yesus, tidak ada upaya dalam diri kita untuk berbuat jahat, menyakiti orang, tidak. Kendati pun kita tersakiti, kita tidak membalasnya. Ini luar biasa. Yesus bilang, masukkan kembali pedang itu. Seakan-akan Yesus mau berkata, kalau engkau menggunakan pedang itu, maka pedang itu juga akan bisa melukai dirimu. Jangan lukai orang. Bukan untuk itu engkau ditempatkan di situ. Tapi bawa damai, pemulihan, memulihkan suasana itu menjadi suasana yang kondusif, bukan semakin mengacaukan.
Walaupun kita sudah tahu Yudas akan menjual Yesus, tapi bukan cara seperti itu kita membela Yesus. Yesus tidak meminta kita untuk demonstrasi secara arogan, emosional, histeris, seperti monster yang siap memangsa lawannya. Tidak. Ini baik sekali saudaraku, senada dengan apa yang dituliskan di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang ketiga. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan begini. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi jelas sekali ajaran Yesus itu luar biasa. Karena kalaupun kita melakukan kekerasan, itu tidak menyelesaikan masalah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi hendaklah engkau memberkati. Ini ajaran yang harus kita terima saudaraku. Karena apa bedanya kita dengan orang yang jahat itu, kalau kemudian kita juga melakukan tindakan yang jahat? Saya pikir ini sesuatu yang baik sekali untuk kita renungkan saudara. Jangan kita mencari pembelaan dari manusia, cari pembelaan dari Allah. Kendati pun kita harus menderita karena setia kepada Allah. Kenapa tidak? Itu yang dilakukan Paulus. Dia katakan hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Walaupun dia di penjara, baginya bukan masalah. Karena kuasa Allah tidak terkalahkan oleh apapun. Firman Tuhan sudah katakan saudaraku, semakin engkau ditekan, semakin engkau merampas. Tidak ada satu kuasa di dunia ini yang bisa menghalangi langkah Tuhan untuk anak-anak. Terus ada regenerasi dari waktu ke waktu. Tidak akan pernah berhenti. Karena cara bekerja Tuhan saudara tidak dapat diselangi oleh pengetahuan manusia. Jadi kalaupun Yesus mati dan bangkit lalu naik ke surga, tidak berarti kita tidak bersama dengan Yesus. Ingat, Yesus sudah berkata dia Allah yang Immanuel, dia Allah yang Alfa dan yang Omega, yang mengawali dan mengakhiri, yang selalu menyertai. Semangat untuk ini saudara. Jadi jangan pernah takut untuk berbagai rintangan-tantangan yang kita hadapi dalam melayani Tuhan. Lakukan dalam kekuatan iman. Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Jangan kita tentukan kebaikan itu menurut ukuran dan penilaian. Apalagi kalau kita mencari kebaikan di dalam kekerasan, Tuhan tidak menginginkan. Hadirkan damai sejahtera, itu makna peristiwa kematian Tuhan Yesus. Hadirkan sukacita yang memulihkan, itu makna kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti tema kita katakan, kuasa pemulihan bukan kuasa pengkhianatan. Semangat untuk melakukan ini saudaraku, dan selamat menyongsong memasuki Jumat Agung besok. Duduklah semeja dengan Tuhan, entah di gereja atau di rumah. Percaya, di gereja atau di rumah, pelayanan perjamuan yang Bapak Ibu layankan diberkati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Kami sungguh bersyukur untuk firman di pagi ini. Karena Engkau sudah mengajarkan kepada kami bagaimana kami melakukan kebaikan menurut kehendak Tuhan, bukan menurut maunya kami. Karena apa yang Tuhan ajarkan pasti baik, tidak ada yang salah. Karena itu Tuhan biarkan kami berkiblat kepada setiap firman-Mu. Karena firman-Mu tidak pernah mengarahkan kami kepada hal-hal yang jahat, tapi selalu menyemangati kami untuk melakukan kebaikan. Terima kasih untuk hari ini. Berkati kami di hari pertama di bulan yang baru ini. Berkati kami untuk menjalani sepanjang bulan ini sebelum kami masuk di bulan yang kelima. Demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.